Halo, assalamualaikum. Apa kabar sahabat pembeli? Jumpa lagi di kebunku. Kali ini sahabat pembeli kita mau melakukan pengecatan pada pohon alpukat kita ini. Kenapa harus dicat dan apa bahannya? Yuk ikuti kegiatan kita kali ini. Oke, sahabat pembeli, kita menggunakan alat pelindung diri dulu. Kita menggunakan sarung tangan dan masker ya, karena kita menggunakan beberapa bahan kimia beracun. Apa saja bahan yang kita gunakan sahabat pembeli? Kita menggunakan ini ya, untuk merek dagang bebas ya sahabat pembeli. Apa yang tersedia di tempat sahabat pembeli, saya menggunakan ini kuproxat, bahan aktif tembaga oksisulfat ya. Kemudian saya menggunakan fungisida ini juga, Mr. Top bebas ya sahabat pembeli. Apa yang ada, sahabat pembeli suka menggunakan tepung, menggunakan WP, bisa antrakol atau lain sebagainya. Kemudian saya menggunakan inseks ini, bebas ya sahabat pembeli, bisa pilih yang lain, bisa Yesus atau yang agak mahalan, Prepaton atau apa itu. Dan untuk perekatnya sahabat pembeli, saya menggunakan cat genteng ini. Nggak mesti ini sahabat pembeli, jangan ikutin ini ya. Jadinya jatuhnya mahal. Ini untuk perekatnya terserah cat apa saja. Biasanya teman-teman kan menggunakan kapur ya, tapi di tempat saya kapur itu sudah sulit dicari. Dulu kapur itu untuk mengecat ini biasanya dinding papan, tapi sekarang karena rumah orang sudah tidak papan jadi sulit. Nah, ini akan saya encerkan dulu. Yang penting jangan menggunakan cat minyak saja sahabat pembeli ya, jangan menggunakan cat minyak. Kita menggunakan cat yang berbahan dasar air ya. Oke sahabat pembeli, dan pastikan tidak terjadi hujan 2-4 jam ke depan ya. Kita menggunakan pengenceran 20% ya, 20% atau mungkin bisa, kalau untuk itu kan untuk genteng ya, kalau untuk pohon mungkin kita bisa agak sedikit lebih encer, 40% nya. Nanti kita akan menggunakan, ini kan tadi takarannya 2 liter, 1,5 liter cat dan setengah liternya air. Ya, jika semuanya sudah tercampur, langsung kita catkan di pohon alpukatnya sahabat pembeli. Oke, langsung kita ke pohon alpukat yang akan kita cat sahabat pembeli. Kita cari posnya dulu, mana tadi ya. Di sana ini kita cat kurang lebih 1-2 meter dari permukaan tanah. Dan pastikan cuaca cerah ya sahabat pembeli, 2 jam, paling tidak 2 jam itu tidak terjadi hujan, agar bahan yang kita cat ini kering ya, tidak luntur terkena hujan sia-sia ya. Ini sekedar ikhtiar saja agar pohon ini aman, terutama dari penggerek batang. Sementara musuh yang satunya lagi mungkin tidak bisa ya, apa itu, jamur akar putih ya. Nah, jamur akar putih itu dia berada di bawah permukaan tanah, sulit ya. Kita sudah pakai fungisida dan agen hayati, tapi jika sudah ada bibitnya, ada bekas tanaman sebelumnya pernah terserang, maka itu sulit. Seperti di kebun saya ini dulunya bekas kebun karet unggul, jadi walaupun tidak semua kebun karetnya terkena jamur akar putih, tapi banyak yang mati terkena jamur akar putih ya. Dan itu sepertinya bibitnya masih ada walaupun tanahnya sudah diolah.
Jadi ada beberapa pohon alpukat yang terkena serangan jamur akar putih, dan itu sangat membuat mental hampir turun, karena jamur akar putih itu menyerang saat-saat tanaman sudah mau menghasilkan ya. Jadi mungkin harus dari awal untuk aplikasi agen hayati. Oke, sanak family, kira-kira seperti inilah pengecekan yang kita lakukan pada pohon alpukat ini. Kita mungkin pindah lagi ke pohon sebelah. Jika kita tidak menggunakan cat, maka kita tidak bisa melihat area yang kita oles dengan ini ya, sama dengan beberapa bahan tadi. Selain itu, cat genteng ini juga mengandung anti jamur ya, sanak family, tapi mungkin anti jamurnya lumut lah kali ya, bukan jamur yang menyerang tanaman. Oke, kita buka dulu kali ini. Nah, kita oleskan merata, tipis-tipis saja ya sanak family. Nanti kita ulangin 6 bulan kemudian setelah ini agak pudar dan batangnya membesar. Kira-kira 1,5 sampai 2 meter lah sanak family ya. Jadi sampai ke lahan-lahan begini juga kita cat. Kita satu lagi ya sanak family. Satu lagi, mungkin nanti setelah itu saya akan off videonya, saya akan lanjutkan. Cat semua, mudah-mudahan nanti pohon ini aman dari menggerek batang ya. Menggerek batang juga sangat khawatirkan, banyak juga ya seperti pengganggu ini, mengganggu pohon alpukat. Begitulah sanak family ngecatan kita, walaupun warnanya berbeda dengan yang lainnya sanak family. Jadi saya pikir warna itu tidak berpengaruh lah. Mungkin yang mempengaruhi warna itu bahan ya. Bahannya karena menggunakan gambling jadi warnanya putih, dan ini menggunakan cat genteng. Sementara yang tersedia kemarin di toko bangunan itu hanya warna ini marun dan biru. Jadi saya pakai warna ini. Ini bukan menjadi patokan ya sanak family. Bebas saja, kita jangan terlalu terpaku pada merek. Jika ingin membeli herbisida, insektisida, fungisida, kita jangan terlalu terpaku pada merek. Yang penting itu kita tahu bahan aktifnya. Jadi saat merek dagang tersebut tidak ada di toko yang kita cari ya, yang penting kita lihat jika bahan aktifnya sama yang kita maksud itu, maka bisa kita menggunakan bahan kimia tersebut ya. Seperti kalau kita pusing kan, kita tidak mesti pakai merek tertentu untuk mengobati pusing kita. Ada banyak obat pusing kepala ya, bukan pusing kan tidak punya uang. Jadi begitu sanak family, jangan terlalu terpaku pada merek, yang penting bahan aktifnya. Oke sanak family, saya cukupkan sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sanak family telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Terima kasih yang sudah subscribe, yang ingin belajar bersama. Yuk kita sama-sama belajar di channel ini. Ilmu bisa kita peroleh dari siapa saja, pengalaman bisa kita dapatkan dari mana saja. Jangan takut mencoba, kita coba, kita bisa.